A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan berkenaan bahwa imam yang hak itu akan selalu ada di setiap zaman, termasuk di zaman kita saat ini, yang mana pada hari ini, pada saat ini kita meyakini bahwa ada imam yang hak yang tentunya memiliki kriteria yang sudah kita bahas, yaitu maksum dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita meyakini bahwa imam yang hak tersebut, yang memiliki kriteria tersebut juga hadir di zaman kita saat ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa ayat yang membuktikan bahwa imam yang hak ada di setiap zaman, termasuk zaman kita saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bukti yang lain berkenaan tentang bahwa imam yang hak itu ada di setiap zaman. Pembahasan selanjutnya atau bukti yang lain, kita akan membawakan beberapa ayat yang berbicara tentang yang akan menjadi saksi atas amal perbuatan kita selama di dunia kelak ketika kita berada di mahkamah Allah. Tentunya kita memahami bahwa segala amal perbuatan kita di dunia, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jelek, akan diminta pertanggungjawaban kelak ketika kita di alam akhirat. Saat nanti di alam akhirat dan kita berada di mahkamah Allah, maka di situ Allah sebagai hakim yang akan menghakimi atau yang akan memutuskan dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Tentunya ketika kita pada saat itu berada berdiri yang ingin disidang, kita katakan, atau yang ingin dimintai pertanggungjawaban, tentunya itu kita katakan ibaratkan sebuah sidang, maka di situ ada yang namanya hakim dan tentunya ada yang namanya juga saksi, yaitu saksi mata. Nah, saya akan bawakan beberapa ayat yang berbicara tentang saksi-saksi yang Allah tugaskan sebagai saksi kelak di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya ketika kita berada atau berdiri di mahkamah Allah itu dan Allah sebagai hakim, maka ada beberapa saksi dari perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Kita akan bawakan beberapa saksi di sini. Kita akan sebutkan saksi pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi saksi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selain nanti menjadi hakim yang akan memutuskan perkara kita kelaknya, maka Allah pun juga sebagai saksi, dan tentunya kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui dan juga Maha melihat. Kita buka misalkan dalam surat Al-Hajj ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul aliyul adzim. Sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang yang Yahudi, begitu juga dengan orang-orang yang Sabiin, dan begitu juga dengan orang Nasrani, dan juga Majus, dan orang-orang musyrik, innallaha yafsilu bainahum, maka Allah akan memisahkan antara satu dengan yang lainnya pada hari kiamat. Makanya hari kiamat juga dikenal dengan yaumul fasal. Inna yaumal fasli kana miqata, hari pemisah. Karena hari kiamat adalah akan dipisahkan antara kaum mukminin dengan kaum musyrikin dan lain sebagainya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, akan menjadi saksi, menyaksikan apapun segala sesuatu.
Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah kelak di hari kiamat juga akan berperan sebagai saksi, yang mana dia akan bersaksi atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini yang pertama. Kita bisa buka juga dalam surat Ali Imran ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah." Wahai ahli, katakanlah wahai ahlul kitab, kenapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun alama taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadi saksi dan Allah menyaksikan atas apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini sekali lagi ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan di dunia ini, dan kelak Allah ketika berada di mahkamah Allah, ketika kita ingin dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya, Allah mengetahui semua apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang menjadi saksi yang lain adalah, ada juga yang mengatakan sebagian anggota tubuh kita, sebagaimana dalam surat Yasin yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyul adzim. Pada hari di mana kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kemudian tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka akan menjadi saksi dari apa yang telah mereka lakukan. Artinya bahwa sebagian dari anggota badan, dan di sini dicontohkan bahwa yang akan menjadi saksi adalah kaki dan tangan kita, akan menjadi saksi kelak di hari kiamat ketika kita akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada saksi yang ketiga, yang tidak lain adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kita bisa buka dalam surat Al-Ahzab ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnih wa sirajam munira." Cuman ini kita ngambil penggalan di ayat yang depannya saja. Dikatakan di sini, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu untuk sebagai saksi. Kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai saksi, yang artinya bahwa Rasulullah pun menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dalam surat An-Nisa ayat 41 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dalam penggalan ayat terakhirnya, ini pun berbicara tentang kesaksian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan wajibna bika, dan kami akan datangkan, kata Allah, kami akan datangkan kamu wahai Rasul. Bika, kata ka di sini domir untuk anta yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kamu akan kami datangkan sebagai saksi. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 89 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula. Penggalan ayat terakhirnya menyebutkan wa ji'na bika syahidan ala haula, dan kami akan datangkan kamu sebagai saksi atas mereka semua. Oke, dari ayat ini, dari 3 ayat yang sudah kita sebutkan, bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun juga diangkat oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Selanjutnya, selain Allah menjadi saksi, anggota badan kita menjadi saksi, Rasulullah pun menjadi saksi. Ada
yang keempat, dan ini yang menjadi titik pembahasan kita, yaitu yang menjadi saksi adalah imam fi kulli zaman. Imam pada zaman, di setiap zamannya. Dikatakan di sini di ayat yang tadi sudah kita sebutkan, di dua ayat yang berbicara tentang kesaksian Rasulullah, dalam penggalan awalnya dikatakan di situ, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kaifa idza ji'na, dan bagaimana jika kami datangkan min kulli ummatin, di setiap umat-umat, bisyahidin, akan didatangkan satu orang saksi. Dalam ayat surat An-Nahl ayat 89, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Pada hari di mana kami akan utus, kami akan bangkitkan setiap umat, ya, dengan satu saksi yang akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan, min anfusihim, dari kelompoknya mereka sendiri. Artinya bahwa selain Rasulullah menjadi saksi yang akan menyaksikan seluruhnya, maka Allah pun juga memilih seseorang sebagai saksi, yang mana seseorang ini min kulli ummatin disebutkan. Ya, min kulli ummatin artinya apa? Ya, di setiap umat, setiap zaman. Setiap zaman atau setiap umat kita katakan memiliki saksinya masing-masing. Yang mana saksi itu sekali lagi syahid, menunjukkan arti mufrad di situ, yang menunjukkan arti tunggal, satu. Berarti hanya satu saksi di setiap zaman. Sebagaimana imam yang kita ketahui bahwa yang namanya imam itu hanya satu di setiap zamannya. Ini pun juga diperkuat dengan ayat dalam surat An-Nahl ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Dan pada hari itu di mana kami akan mengutus atau kami akan bangkitkan setiap umat itu dengan saksi mereka, dengan satu saksi. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah saksi dalam persidangan, tentunya kalau kita katakan bahwa di setiap zaman atau di setiap umat itu ada seseorang yang menyaksikan kita, maka ketahuilah bahwa yang dimaksudkan di situ adalah imam zaman kita. Apa buktinya? Kita akan bahas di sini. Pembahasan kita pertama kali adalah kita bahas tentang syarat terlebih dahulu. Apa sih syarat menjadi saksi itu dalam sebuah persidangan? Pertama, dalam persidangan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yang dijadikan sebagai saksi adalah tentunya seseorang yang maksum. Itu pasti. Seorang saksi harus maksum. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak maksum, ada kemungkinan dia melakukan kebohongan dalam kesaksiannya atau memberikan kesaksian palsu. Sehingga seorang imam atau kita katakan seorang saksi itu harus maksum sehingga tidak terjadi sebuah kebohongan. Pertama. Kedua, mungkin dia tidak bohong tapi salah dalam memberikan kesaksian, mungkin saja. Kalau seandainya saksi itu tidak maksum, mungkin dia tidak bohong, tapi ada kemungkinan dia salah dalam memberikan kesaksian. Dan ini pun juga tidak mungkin. Sehingga mau tidak mau seorang saksi itu harus maksum. Kedua, terlepas dari segala dakwaan tentunya. Nggak mungkin seorang saksi yang kemudian dia ingin menjadi saksi atas amal perbuatan kita, tapi kemudian ternyata dia pun juga melakukan apa dakwaan yang dituduhkan kepada kita. Anggap misalkan kita melakukan sebuah pencurian dan kemudian saksi mengatakan, iya, fulan ini mencuri. Tapi ternyata di saat yang sama dia juga, karena dia tidak maksum, dia juga ternyata pernah melakukan pencurian itu. Itu mustahil terjadi. Dia tidak layak menjadi saksi. Dia layaknya menjadi tersangka, bukan saksi. Sehingga saksi itu betul-betul harus terlepas dari segala dakwaan dan tuduhan yang dituduhkan kepada tersangka. Sehingga dari sini bisa kita pastikan bahwa seorang saksi harus maksum pertama. Kedua,
Ini yang menjadi mahalus syahid, ini yang menjadi titik pembahasan kita. Yaitu apa? Seorang saksi harus dalam persidangan, yang namanya saksi itu harus saksi mata. Yang artinya betul-betul hadir dalam kejadian. Nggak ada kemudian saksi dalam persidangan mengatakan saya mendengar fulan melakukan ini, nggak bisa. Atau katanya fulan melakukan ini, nggak bisa. Yang namanya saksi adalah harus menyaksikan langsung, ya saya melihat secara langsung. Artinya apa? Dia harus hadir dalam kejadian. Yang artinya bahwa seorang saksi menyaksikan secara langsung. Nah, kalau seandainya tadi ayat itu mengatakan wa yaumana atsu fi kulli ummatin syahidan, ya, bahwa di setiap umat itu akan dibangkitkan bersama syahidnya, akan bersama saksinya. Pertanyaan sekarang, berarti syahid itu pertama satu, yang kedua pasti syahid itu maksum, dan yang kedua adalah syahid itu berarti hadir di tengah-tengah kita. Hadir, yang mana syahid itu berarti menyaksikan apapun yang kita lakukan. Dan yang kita meyakini di sini bahwa yang dimaksudkan saksi di situ adalah, kalau di zaman kita saat ini adalah imam zaman kita, Al-Imamil Mahdi, yang mana Imam Mahdi menyaksikan apapun yang kita lakukan, yang kelak nantinya akan menjadi saksi kelak di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 117 berkenaan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa amartani bihi, kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada Nabi Isa, benarkah bahwa engkau telah mengatakan bahwa engkau itu adalah Tuhan? Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum Nasrani menuhankan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka kecuali yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan. Ini, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Ini yang ingin kita bahas, yaitu apa? Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku menjadi saksi di antara mereka. Di antara siapa? Di antara kaum-kaumnya. Aku menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh kaumku. Kapan itu? Madumtu fihim, saat ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, dan pada saat Allah telah mengangkat, dan saat aku sudah tidak lagi bersama mereka, atau di saat Allah telah, atau kamu, bahasanya di sini kepada Allah, falamma tawaffaitani, dan saat Allah atau saat engkau wahai Allah telah mengangkat aku, kunta anta raqib alaihim, maka engkaulah yang akan menjadi saksi, engkaulah yang mengikuti mereka, engkaulah yang melihat mereka. Maka pada saat itu aku sudah bukan lagi menjadi saksi. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau yang menjadi saksi pada saat itu. Artinya bahwa dari ayat ini ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu menjadi saksi atas perbuatan umatnya pada saat itu. Kapan tapi? Ketika Nabi Isa masih bersama mereka. Tapi saat Nabi Isa diwafatkan oleh Allah atau diangkat ke langit, maka pada saat itu Nabi Isa sudah bukan lagi menjadi saksi. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah tidak lagi bersama mereka. Dari ayat ini jelas bahwa sekali lagi bahwa yang namanya syahid itu harus ada, hadir di tengah-tengah umat manusia. Kalau tidak ada, maka dia tidak layak menjadi syahid. Sehingga dari sini bisa kita fahami bahwa yang pertama, syahid itu harus maksum. Kedua, harus hadir. Dan ini yang kita maksud bahwa imam itu atau syahid itu ada di setiap zaman dan ada di tengah-tengah kita dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Karena kalau misalkan tidak ada di sini, tidak ada di zaman ini, tidak ada syahid,
maka sekali lagi dia tidak layak menjadi saksi, sebagaimana Nabi Isa, bahwa Nabi Isa dikatakan dia tidak layak menjadi saksi ketika dia tidak berada di tengah-tengah umatnya. Yang ketiga, syarat yang ketiga sebagai saksi adalah dia harus mengetahui yang namanya ilmu ghaib. Bahwa kita katakan bahwa ada yang namanya zahir, ada yang namanya batin. Saat misalkan, contoh misalkan, secara zahirnya dia melakukan sholat, atau secara zahirnya dia menginfakkan sesuatu, secara zahirnya dia memberikan sedekah kepada fakir miskin, secara zahirnya dia mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam hati dia itu ada rasa, misal kita anggap riya, penyakit hati yang kita sebut dengan riya misalnya. Tentunya bahwa yang namanya riya itu amal perbuatan yang berdasarkan sebuah riya, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan sekarang, apakah saksi ini mengetahui? Ketika misalkan berada di mahkamah Allah dan kemudian dia bersaksi, ya, saya melihat bahwa dia melakukan perbuatan misalkan memberikan zakat atau memberikan sedekah kepada fakir miskin. Apakah dia tahu bahwa perbuatan itu didasari dengan riya atau tidak? Dia harus tahu, karena dia sebagai saksi. Sehingga yang namanya saksi harus memiliki ilmu ghaib, yang mana Allah memberikan ilmu itu kepada dia sebagai bekal untuk dia mengetahui apa batin yang dimiliki, apa batin yang dimiliki oleh orang tersebut. Tanpa ilmu yang Allah berikan kepada dia, maka dia tidak akan mengetahui batin dari seseorang. Sehingga yang namanya saksi, dia betul-betul mengetahui apa yang ada dalam batin diri kita. Ini adalah syarat yang ketiga. Dan setelah kita mengetahui atau setelah kita membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa satu-satunya yang memiliki sifat isma, dan kita katakan bahwa imam, ya, ketika kita sebutkan imam yang hak, ya, kita mengetahui setelah kita buktikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa imam yang hak memiliki sifat maksum sebagaimana yang telah kita sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu. Begitu juga dengan kita meyakini bahwa imam yang hak itu memiliki ilmu laduni, atau kita katakan ilmu huduri yang diberikan oleh Allah, sebagaimana juga sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan syahid, yang dimaksudkan bahwa Allah akan mengutus atau Allah akan mengirim seorang saksi di setiap zaman, itu tidak lain dan tidak bukan adalah imam yang maksum atau imam yang hak di setiap zamannya. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa imam yang hak ada di setiap zaman sampai zaman kita hari ini. Ini bukti yang selanjutnya berkenaan tentang bahwa imam yang hak ada di setiap zaman, termasuk zaman kita hari ini. Pada pertemuan yang akan datang kita pun juga akan melanjutkan pembahasan tentang ini. Kita akan bawakan dalil yang lain berkenaan tentang imam yang hak itu ada di setiap zaman. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.